Oke, di video ini saya akan membahas mengenai organisasi dan arsitektur komputer. Sejarah komputer. Komputer berasal dari kata computare yang berarti menghitung dalam bahasa Latin. Cikal bakal terciptanya komputer itu dimulai pada tahun 1837, di mana seorang matematikawan asal Inggris, Charles Babbage, membuat mesin analitik yang dapat melakukan operasi matematika. Kemudian di tahun 1887, Hermann Hollerith menciptakan mesin hitung untuk memproses data sensus. Tahun 1930, Howard Aiken menciptakan mesin Mach 1 dan Alan Turing menciptakan Colossus, di mana mesin Colossus ini digunakan untuk memecahkan kode sandi Enigma milik Jerman. Di tahun 1947, komputer generasi pertama diciptakan. Komputer ini memiliki 18.000 tabung vakum dengan ukuran 1.800 kaki dan mempunyai berat sebesar 30 ton. Tahun 1960, teknologi integrated circuit mulai dikembangkan. Kemudian tahun 1962, komputer transistor yang lebih kecil dan hemat energi diperkenalkan. Tahun 1965, komputer dengan teknologi integrated circuit dikembangkan. Selanjutnya tahun 1971, komputer mulai menggunakan teknologi microprocessor dan merupakan komputer generasi keempat. Teknologi semakin berkembang dengan cepat pada tahun 2000-an. Sekarang komputer menjadi hal yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Apa itu organisasi dan arsitektur komputer? Organisasi komputer adalah bagian yang terkait erat dengan unit operasional dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer. Contohnya sinyal kontrol, prosesor, dan interface. Arsitektur komputer adalah atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Contohnya input-output. Struktur internal komputer. Struktur internal komputer terdiri atas 4. Yang pertama ada CPU. CPU merupakan komponen utama dalam sistem komputer yang bertanggung jawab untuk mengeksekusi instruksi dan mengendalikan operasi sistem. Terus yang kedua ada memori utama. Memori utama digunakan sebagai tempat menyimpan data. Yang ketiga itu ada input-output. Input-output adalah proses transfer data antara sistem komputer dan perangkat I/O eksternal seperti keyboard dan perangkat penyimpanan data seperti hard disk. Terus yang terakhir itu sistem interkoneksi. Sistem interkoneksi berfungsi untuk mengirimkan data dan sinyal dari komponen CPU, memori, dan perangkat I/O. Struktur internal CPU. Struktur internal CPU itu ada 4. Yang pertama control unit. Control unit bertanggung jawab untuk mengendalikan operasi unit pemrosesan, mengeksekusi instruksi program, serta mengatur aliran data di dalam CPU. Terus yang kedua itu arithmetic and logic unit, berfungsi untuk melakukan operasi aritmatika dan logika. Yang ketiga itu register. Register digunakan untuk menyimpan data sementara selama operasi pemrosesan data. Yang keempat CPU interkoneksi, berfungsi untuk mengintegrasikan seluruh komponen dalam CPU. Fungsi dasar sistem komputer. Yang pertama, data processing. Data processing adalah proses pengolahan data dengan program komputer untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna dan bermakna. Proses dari data processing diilustrasikan seperti gambar ini. Terus yang selanjutnya data storage. Data storage digunakan untuk menyimpan data yang mungkin akan digunakan di masa yang akan datang. Ilustrasinya seperti ini. Data movement adalah proses memindahkan data dari satu lokasi ke lokasi lain, baik di dalam satu sistem komputer atau antara berbagai sistem komputer yang saling terhubung. Terus kontrol. Kontrol adalah kemampuan sistem untuk mengendalikan operasi dan penggunaan sumber daya seperti memori, CPU, dan perangkat I/O. Apa itu gerbang logika? Gerbang logika adalah suatu proses pengolah input bilangan biner dengan menggunakan teori matematika Boolean.
Bilangan biner sendiri terdiri dari angka 1 dan 0. Proses gerbang logika ini direpresentasikan menggunakan tabel kebenaran, di mana nilai true diwakili dengan angka 1 dan nilai false diwakili dengan angka 0. Gerbang logika berfungsi sebagai dasar dari sirkuit digital yang terintegrasi, dengan menggunakan bilangan biner 0 atau 1 sebagai input dan output. Biasanya, gerbang logika terdiri dari 2 nilai input dan 1 nilai output. Jenis-jenis gerbang logika. Jenis pertama adalah gerbang AND. Gerbang AND ini memerlukan 2 atau lebih untuk menghasilkan satu output. Jika semua atau salah satu inputnya merupakan bilangan biner 0, maka outputnya akan menjadi 0. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner 1, maka outputnya akan menjadi 1. Yang kedua itu gerbang OR. Gerbang OR outputnya akan menjadi 1 jika salah satu atau semua inputnya adalah 1, sedangkan outputnya akan menjadi 0 jika kedua inputnya adalah 0. Gerbang NOT. Gerbang NOT berfungsi sebagai pembalik keadaan, menghasilkan output yang berkebalikan dengan inputnya. Gerbang NAND. Gerbang gabungan dari gerbang AND dan gerbang NOT akan menghasilkan output 0 jika semua inputnya bernilai 1. Gerbang NAND merupakan kebalikan dari gerbang AND. Gerbang NOR. Gerbang NOR adalah gabungan dari gerbang OR dan gerbang NOT, sehingga menghasilkan output yang berkebalikan dengan gerbang OR. Yang keenam itu gerbang XOR. XOR membutuhkan 2 input dan menghasilkan output 1 jika inputnya berbeda dan 0 jika inputnya sama. Yang terakhir itu gerbang XNOR. Gerbang XNOR akan menghasilkan output 1 jika inputnya sama dan 0 jika inputnya berbeda. Pengertian sistem bilangan. Sistem bilangan adalah sebuah simbol atau kumpulan dari simbol yang mempresentasikan sebuah bilangan. Sistem bilangan yang banyak dipergunakan oleh manusia adalah sistem bilangan desimal, yaitu sistem bilangan yang menggunakan 10 macam simbol untuk mewakili suatu besaran. Sistem ini banyak digunakan karena manusia mempunyai 10 jari untuk dapat membantu perhitungan. Lain halnya dengan komputer. Logika di komputer diwakili oleh bentuk elemen 2 keadaan, yaitu off dan on. Konsep inilah yang dipakai dalam sistem bilangan binary yang mempunyai 2 macam nilai untuk mewakili suatu besaran nilai. Selain sistem bilangan biner, komputer juga menggunakan sistem bilangan oktal dan heksadesimal. Sistem bilangan komputer. Yang pertama itu biner. Biner adalah sistem bilangan basis 2 yang terdiri dari 1 dan 0. Sistem bilangan desimal adalah sistem bilangan basis 10 yang terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Sistem bilangan oktal, sistem bilangan basis 8, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan yang terakhir sistem bilangan heksadesimal, yaitu sistem bilangan basis 16, yang terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan A ini mewakili 10, B 11, C 12, D 13, E 14, F 15.